PKI memang sudah mengidentifikasi Pak Nas adalah musuh nomor satunya mereka. Pak Harto belum masuk lagi, jangan kan masuk di situ. Pak Harto orangnya pendiam, tidak berpolitik, terus tidak banyak bikin pernyataan segala macam gitu. Kerjanya perang aja dia. Dan Pak Harto tracknya kan royal terus dengan Bung Karno, makanya dia tidak masuk hitungan. Tidak masuk. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa, dan masih bersama Pak Nur Johanuh, penulis dari buku Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar. Teman-teman, ini satu-satunya buku yang mungkin menjadi satu-satunya buku yang bercerita tentang karir militer Pak Harto dengan detail, ya. Apa kabar Pak Nur Johanuh? Baik, alhamdulillah. Oh ya, buku ini diterbitkan oleh Yayasan Kajian Citra Bangsa, ya. Di episode 5 sebelumnya kita udah masuk ke episode 6 hari ini. Episode 5 sebelumnya kita bicara soal Pak Harto ketika masih menjadi Brigjen. Nah, sekarang Pak Harto menjadi Maijen. Ya, Mayor Jenderal Soeharto. Nah, ini mungkin orang-orang biasanya kenalnya atau ingatnya Pak Harto sebagai Mayor Jenderal Soeharto, Pangkostrat waktu menumpas G30S PKI. Nah, bisa diceritain Pak, bagaimana era Pak Harto sebagai Maijen? Iya, Pak Harto jadi Maijen dengan beberapa sebagai Panglima Caduat dan Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat. Nah, terus berkaitan dengan keputusan konferensi meja bundar, ada satu poin bahwa masalah Irian Barat akan dibicarakan 1 tahun setelah KMB. Nah, lewat 1 tahun Belanda tidak mau bicara soal Irian Barat, malah Belanda akan membuat negara boneka di Irian Barat. Negara boneka di bawah mantel Belanda di Irian Barat. Nah, menyikapi Belanda yang ngeyel ini, akhirnya Presiden Soekarno pada 19 Desember 61 pidato di Jogja mencetuskan Trikora. Trikora tuh merebut Irian Barat. Intinya merebut Irian Barat. Tiga komando rakyat, Trikora. Nah, lalu untuk merebut Irian Barat maka diperlukan dengan kekuatan senjata, maka diperlukan siapa yang menjadi panglimanya. Lalu Bung Karno minta kepada Pak Nas nama-nama jenderal yang pantas untuk jadi panglima Mandala. Pak Nas mengajukan 3 nama. Mayor Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal Yani, Mayor Jenderal Sarbini. Nah, dari 3 nama itu Presiden Soekarno milih Pak Harto, Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. Itu masih Brigjen Pak kalau Ya, masih Brigjen. Dan ini tahun 61 masih Brigjen. Setelah menjadi Panglima tahun 62 Pak Harto jadi Mayor Jenderal. Waktu menjadi Panglima Komando Mandala. Jadi Januari 62 tuh Pak Harto jadi Mayor Jenderal. Dan dia dilantiknya 21 Januari sebagai Panglima Mandala. Sebagai Panglima Komando Mandala, pangkat Pak Harto dinaikkan jadi Mayor Jenderal. Pilihan Bung Karno kepada Pak Harto bukan tidak mungkin. Pak Harto ingat pada Opsir Kopek tahun 46 3 Juni yang peristiwa Pak Harto bisa menggagalkan kudeta. Oke, Pak, kalau kita lihat juga sejarah Pak Harto sebagai jagoan perang, terutama di 1 Maret 49, ya, keberhasilan di situ. Nah, bagaimana kemudian pengalaman itu mempengaruhi persiapan Pak Harto dalam rangka merebut Irian Barat? Ya, memang yang skalanya pasti lebih besar. Ya, kalau serangan umum 1 Maret Pak Harto menyerang Jogja dengan 2.000 pasukan. Nah, operasi yang disebut Operasi Jaya Wijaya, nama sandinya Operasi Jaya Wijaya,
Pak Harto sebagai Panglima Komando Pembebasan Irian Barat, Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, itu melibatkan 40.000 prajurit. 40.000 prajurit itu dari matra laut, darat, udara, dan kepolisian. Jadi kepolisian pada waktu itu kan ABRI. masih di bawah ABRI. Dengan peralatan tempur yang luar biasa. Jadi antara tahun Bung Karno sudah mempersiapkan ini sejak lama. Antara tahun 59 sampai tahun 61 itu kita mempersiapkan perlengkapan perang yang sangat luar biasa. Kita dapat bantuan dari Rusia MiG-21, MiG supersonik yang pada waktu itu belum ada yang pakai itu negara-negara. Paling canggih lah ya. Paling canggih. Indonesia saat itu. Kita dapat Antonov selain kita punya Hercules. Antonov udah siap. Antonov 24. Satu skuadron. Kita punya kapal selam satu skuadron. Kita punya kapal perusak namanya RI Irian. Nah, perlengkapan tempur kita pada waktu itu memang luar biasa, dan perlengkapan tempur kita, perang kita pada waktu itu adalah yang terkuat di dunia belahan selatan ya, di bawah Katulistiwa. Nah, persiapan Indonesia untuk nyerang Irian Barat ini benar-benar serius, dan Amerika juga mantau gitu ya. Kita punya dibantu Rusia, perlengkapan tempur yang sangat luar biasa, sampai akhirnya Amerika memaksa Belanda, karena Belanda kan terikat sama Amerika. Amerika bantu Belanda dengan Marshall Plan ya. Dia bisa menekan Belanda. Daripada perang terjadi di Irian Barat, Belanda dipaksa oleh Amerika untuk berunding dengan Indonesia. Akhirnya tanggal 16 Agustus tercapai persetujuan New York. Persetujuan New York isinya adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang kemudian akan diadakan penentuan pendapat rakyat. Irian mau ikut mana gitu. Nah, kalau saja sampai terjadi perang yang dengan perlengkapan tempur kita yang sangat luar biasa, kalau terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda, itu bukan tidak mungkin seperti terjadi Jepang bisa ngalahin Amerika di Vladivostok itu tahun 1900. Rusia, Pak. Jepang bisa ngalahin Rusia Di Vladivostok. di Vladivostok tahun 1905 ya. Ya, artinya Timur mengalahkan Barat. Kalau itu sampai terjadi, bagus itu nggak terjadi. Dan Pak Harto dalam biografinya cukup ini ya, cukup senang karena dalam biografinya dia tulis, saya panjatkan syukur, bukan senang, syukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa operasi Jaya Wijaya tidak perlu kita jalankan. Saya tahu operasi ini akan meminta korban jiwa, harta yang amat banyak. Pada waktu Panglima Mandala sedang memimpin operasi Jaya Wijaya, tahun itu bulan Juni 1962, terjadi perubahan struktur tentara. Dari APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, berubah menjadi Angkatan Perang Republik, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menjadi ABRI. Dan Nasution dijanjikan akan menjadi Panglima ABRI. Nah, yang janjiin siapa? Pak Karno? Bung Karno. Bung Karno. Nah, karena itu Presiden Soekarno minta kepada Nasution, siapa yang jenderal yang layak menggantikan dia sebagai Kasat. Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian berubah juga menjadi Panglima Angkatan Darat. Nasution mengajukan 3 nama, Mayor Jenderal Yani, Mayor Jenderal Sudirman, dan Mayor Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Sudirman nih, bapaknya Basuki Sudirman, ini Jenderal Soleh, Jenderal Ijo bener. Sedang Bung Karno pada waktu itu dengan gagasannya Nasakom pasti akan berbenturan dengan Jenderal Sudirman. Maka Jenderal Sudirman nggak dipilih. Jenderal Soeharto sedang memimpin operasi Jaya Wijaya Mandala. Kalau sedang operasi, kalau panglimanya diganti itu butuh waktu lah. Maka akhirnya dipilih Pak Yani. Yani ini seskonya di Amerika, sama-sama Cudanco sama Pak Harto waktu zaman peta. Terus dia fasih berbahasa Belanda, bahasa Inggris. Terus
Dia menjadi komandan pada waktu PRRI operasi 17 Agustus. Ya akhirnya akhirnya Presiden Soekarno milih Ahmad Yani Mayor Jenderal Ahmad Yani menggantikan Nasution, dan nama jabatannya bukan Kepala Staf lagi, tapi Panglima Angkatan Darat. Menpangat, Menteri Panglima Angkatan Darat di setingkat menteri. Selanjutnya setelah Pak Yani menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, Bung Karno membentuk Komando Operasi Tertinggi, disingkat KOTI. Panglimanya adalah Bung Karno sendiri. Pak Yani diangkat jadi Kepala Staf KOTI. Nah, KOTI ini berkantornya di Istana. Pak Yani sebagai Kepala Staf lebih banyak berkantor di Istana daripada di MBAD. Jadi disinilah mulai ini. Nah, Bung Karno sebagai Panglima tertinggi KOTI, pemimpin besar revolusi, maka gelar-gelarnya sebagai Panglima tertinggi dia pakai uniform dengan segala bintang, dan di pundaknya bintang 5 Bung Karno. Wow. Dan Pak Yani yang memang ya berkantor di Istana lebih banyak bertemu Bung Karno daripada dengan koleganya di MBAD. Di MBAD. Nah, sedangkan Nasution yang semula akan jadi Panglima ABRI hanya menjadi Kepala Staf. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sebagai Kepala Staf dia nggak punya lagi akses ke pasukan, karena dia hanya mengurusi administrasi tentara. Nah, bulan madu antara Bung Karno dengan Nasution, karena Nasution kan mendukung penuh Dekrit 5 Juli 59, akhirnya berakhir dan Nasution tidak menjadi Panglima ABRI, menjadi Kepala Staf. Nah, saya ingin memang sejarah tidak bisa berandai-andai, tapi sebagai refleksi, andaikan pada waktu itu yang menjadi Panglima Angkatan Darat Bung Karno nunjuk Pak Harto, Mayor Jenderal Soeharto, maka apa yang akan terjadi tanggal 1 Oktober tahun 65? Penculikan itu ya? Sangat mungkin salah satu korban pahlawan revolusinya adalah Jenderal Soeharto. Rasanya itu, Pak. Iya, sedangkan pada saat itu Pak Harto masih tidak dipilih sebagai Menpangat ya, karena masih di Operasi Jayawijaya dan sebagainya. Iya. Tidak masuk dalam radar, tapi tidak terpilih. Iya, tidak terpilih. Kita tahu juga Pak Nasution meskipun bukan memegang pasukan, tidak memegang komando ABRI, tapi tetap aja dikejar ya pada 1 Oktober. Pada 1 Oktober. Ya karena dia ikut dalam menumpas Madiun. Ya, dan berbagai pemberontakan. Pak Nas adalah target nomor 1 dalam gerakan 30 September. PKI memang sudah mengidentifikasi Pak Nas adalah musuh nomor 1. Musuh nomor 1-nya mereka. Pak Harto belum masuk lagi, makanya kan masuk di situ. Pak Harto orangnya pendiam, tidak berpolitik, terus tidak banyak bikin pernyataan segala macam gitu. Kerjanya perang aja dia. Dan Pak Harto tracknya kan royal terus dengan Bung Karno, maka dia tidak masuk hitungan. Tidak masuk hitungan, makanya pada saat itu aman. Oke, itulah era ketika Pak Harto menjadi Maijen sampai era 1 Oktober 1965, pemberontakan G30S PKI yang kita tahu sejarahnya seperti apa. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke episode berikutnya setelah karir militer. Sampai mana ya karir militer Pak Harto ya? Iya, kemudian G30S masih pangkatnya Mayor Jenderal. Saya kira masih militer kan? Iya, pangkat Mayor Jenderal pada periode menumpas pemberontakan G30S PKI, periode episode berikutnya. Oke teman-teman, kita saksikan episode berikutnya. Tetap di channel ini, like, subscribe, dan komen juga. Bagikan jika Anda melihat, merasa konten-konten di channel ini penting untuk meluruskan sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YKCB Channel
menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.